Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali pada hari ini. Kita akan melanjutkan pelajaran agama, yaitu pelajaran yang ke-11. Pada minggu yang lalu kita sudah membahas pelajaran yang 10 tentang sakramen. Ya, sakramen, macam-macam sakramen. Nah, sekarang kita akan membahas tentang sakramen Eucharistik. Kalau bicara tentang sakramen, kita harus membahas sakramen itu apa. Sakramen Ekaristi adalah tanda persekutuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus untuk ambil bagian dalam karya perutusannya. Sakramen Ekaristi adalah tanda persatuan kita dengan Tuhan Yesus Kristus untuk ambil bagian dalam karya perutusannya. Ya, kita semua hendaknya juga ikut ambil bagian di dalam perayaan Ekaristi pada setiap hari Minggu itu. Dalam perayaan Ekaristi, umat beriman atau kita semua itu diajak untuk mengenangkan kembali perjamuan malam terakhir yang diadakan oleh Yesus bersama para murid-muridnya. Pada waktu itu Yesus mengadakan perjamuan malam bersama murid-muridnya, ya. Dan yang sekarang akhirnya dikenang sekarang ini dengan perayaan Ekaristi. Jadi perayaan Ekaristi itu mengenang perjamuan malam terakhir yang diadakan oleh Yesus bersama para murid-muridnya. Pada waktu itu Tuhan Yesus menyerahkan tubuhnya sendiri. Jadi tubuh Yesus sendiri diserahkan yang berupa roti sebagai lambang tubuh Yesus dan anggur sebagai lambang darah Yesus untuk disantap oleh para rasul. Ya, nanti di dalam perayaan Ekaristi ini kalian bisa melihat kalau ada konsekrasi tubuh Yesus itu dilambangkan dengan roti dan darah Yesus dilambangkan dengan anggur. Ya, ini. Jadi roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus. Kemudian Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir itu pada hari Kamis Putih. Yesus mengadakan perjamuan malam terakhir bersama murid-muridnya pada hari Kamis Putih. Kamis Putih adalah hari sebelum Yesus menderita sengsara, ya, menderita sengsara, wafat dan disalib. Karena setelah mengadakan perjamuan malam terakhir pada hari Kamis Putih, ya, hari berikutnya adalah Yesus ditangkap dan menderita sengsara, ya, dan wafat disalib. Kemudian perayaan Ekaristi di gereja itu dipimpin oleh seorang imam atau pastor. Tidak semua orang bisa memimpin perayaan Ekaristi, tapi imam atau pastor yang sudah berhak untuk menerimakan perayaan atau memimpin perayaan Ekaristi. Ekaristi itu berasal dari kata Eukaristin, bahasanya agak susah, ya, yang berarti ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Jadi kalau kita merayakan perayaan Ekaristi, itu berarti kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah memberkati, Tuhan telah memberikan apa yang kita minta, ya. Tuhan telah memberikan kekuatan, kesehatan kepada kita, ya, dalam minggu-minggu itu. Kemudian
kita berterima kasih. Ya, pada hari Minggu kita ke gereja merayakan perayaan Ekaristi, berarti kita mengucapkan terima kasih. Dan kita selanjutnya beraktivitas, kemudian hari Minggu lagi kita selalu mendekatkan diri kepada Tuhan. Dalam perayaan Ekaristi, umat beriman itu selalu berkumpul, ya, selalu berkumpul untuk merayakan perjamuan Tuhan, mengenang sengsara dan kebangkitan Yesus, ya, dan mempersembahkan korban kudus. Jadi semua orang berkumpul untuk merayakan perjamuan Tuhan. Kita mengenangkan sengsara dan kebangkitan Yesus Kristus sendiri. Begitu besar cinta Tuhan Yesus kepada kita semua sehingga merelakan, nah, kemudian menyerahkan atau mengalami sengsara dan juga kebangkitan. Menerima komuni kudus itu kita bersatu dengan Kristus. Tadi yang saya katakan bahwa yang kita sambut adalah tubuh Yesus sendiri. Dalam perayaan Ekaristi, umat atau kita semua dipersatukan dengan Yesus pada waktu menerima komuni kudus. Nah, pada waktu menerima komuni kudus. Komuni kudus ini diterima orang-orang yang sudah dibaptis. Kemarin sudah sampaikan, yang sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Tidak semua orang boleh menerima, tapi harus sudah dibaptis dan sudah menerima komuni pertama. Lalu buah-buah dari Ekaristi dan komuni kudus itu antara lain memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Yang pertama, memperdalam persatuan kita dengan Yesus. Yang kedua, menjauhkan kita dari segala dosa. Menjauhkan kita dari segala dosa yang kita perbuat pada hari-hari ini, hari-hari yang lalu, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, membangun gereja dalam kesatuan. Kita harus membantu kesatuan, ya, di antara umat satu dengan yang lainnya. Selain itu juga kita harus mendorong kita untuk peduli terhadap kaum miskin, orang-orang yang kurang beruntung, orang-orang yang menderita. Perlu kita dorong untuk supaya peduli. Kita semua ikut peduli kepada mereka, ya, dan mendorong persatuan umat beriman. Lalu sumber kehidupan bagi umat Kristiani itu adalah perayaan Ekaristi. Perayaan Ekaristi adalah sumber kehidupan bagi umat Kristiani. Makanya setiap hari Minggu pergi ke gereja, mendekatkan diri kepada Tuhan, ya, untuk merayakan perayaan Ekaristi ini. Karena tadi dikatakan bahwa merupakan sumber kehidupan bagi kita semua. Dengan menerima tubuh dan darah Kristus akan semakin menguatkan hidup kita. Kita dapat bertemu dengan Yesus setiap saat, terutama dalam perayaan Ekaristi. Setiap saat kita dapat bertemu dengan Yesus, ya, pada waktu perayaan Ekaristi. Mengapa? Karena pada waktu perayaan Ekaristi di gereja semua orang berkumpul di sana dan kita dapat saling menyapa satu dengan yang lain. Karena dia atau orang lain, umat beriman yang lain juga ingin, ya,
mendekatkan diri kepada Tuhan, ingin mengikuti perayaan Ekaristi pada hari Minggu itu. Perayaan Ekaristi dapat dibagi menjadi 4 bagian besar, antara lain ada pembukaan, ada liturgi sabda, kemudian liturgi Ekaristi, dan juga ada penutup. Jadi nanti kalau ditanya, dalam perayaan Ekaristi itu terdiri dari 4 bagian, yaitu pembukaan, liturgi sabda, liturgi Ekaristi, dan juga penutup. Itu bagian-bagian dalam perayaan Ekaristi ya, yang kita rayakan sekarang ini. Kemudian dalam perayaan Ekaristi itu ada bermacam-macam tugas ya, yang ikut serta dalam tugas pelayanan di gereja. Petugas yang bertugas membacakan sabda Tuhan dalam perayaan Ekaristi itu adalah lektor atau lektris. Kalau lektor itu adalah laki-laki, kalau lektris adalah perempuan. Mereka yang diberi tugas untuk membantu membacakan sabda Tuhan pada waktu perayaan Ekaristi. Kemudian petugas yang melayani imam di altar pada waktu perayaan Ekaristi itu ada disebut dengan istilahnya putra altar atau misdinar. Putra altar atau misdinar adalah petugas yang melayani imam di altar ya, dalam perayaan Ekaristi. Komuni ya, komuni itu berasal dari bahasa Latin communio ya, berasal dari bahasa Latin communio. Bahasa Latinnya communio yang berarti persatuan ya, persatuan. Dalam perayaan Ekaristi, roti dan anggur melambangkan tentang tubuh dan darah Yesus sendiri. Dalam perayaan Ekaristi, bagian yang paling penting atau terpenting adalah bagian doa syukur agung. Doa syukur agung itu adalah bagian yang terpenting dalam perayaan Ekaristi. Mengapa? Karena dalam doa syukur agung ada saat yang disebut dengan konsekrasi. Yang disebut dengan konsekrasi itu adalah perubahan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Yesus. Anak-anak sekalian yang terkasih, sebelum menerima komuni kudus ya, sebelum menerima komuni kudus, sebaiknya kita mengadakan persiapan batin. Persiapan batin atau disebut dengan persiapan hati, supaya kita lebih pantas untuk menyambut kehadiran Tuhan di dalam diri kita yang berupa tubuh dan darah Kristus itu yang dilambangkan dengan roti dan anggur. Kemudian hosti itu berbentuk bulat, pipih, dan berwarna putih. Ya, jadi bulat, warna itu bentuknya bulat, itunya pipih itu tipis dan warnanya putih. Ya, itu yang menggambarkan tentang hosti. Dan hosti itu adalah roti tidak beragi. Sakramen Ekaristi juga disebut sakramen Maha Kudus. Pada waktu menyambut tubuh dan darah Kristus, hendaknya dilakukan dengan baik dan sopan, tidak asal-asalan, tapi dengan baik dan sopan. Perayaan yang kita rayakan ini berasal dari Yesus sendiri. Ya, ini adalah dari Yesus sendiri.
Komuni kudus hanya dapat diterima kepada orang yang telah dibaptis dan sudah komuni pertama. Seperti tadi sudah saya sampaikan di atas, tidak semua orang boleh menerima, tapi orang-orang yang sudah dibaptis dan sudah komuni pertama. Dalam perayaan Ekaristi, uskup atau imam akan menjadi sosok Yesus sendiri yang menyerahkan tubuhnya dalam bentuk roti dan darahnya dalam rupa anggur, darah Kristus sendiri, ya. Itu. Setiap kali kita merayakan Ekaristi, kita bersatu dengan Kristus dan diutus untuk mewartakan kabar baik kepada kita semua. Kemudian, Ekaristi adalah kesempatan bagi kita untuk mengenang kembali perjamuan malam terakhir yang diselenggarakan oleh Tuhan Yesus. Di dalam perayaan Ekaristi, kita mensyukuri karya keselamatan Tuhan sekaligus menimba kekuatan iman untuk ikut serta dalam karya penyelamatan Tuhan. Ketika kita yakin telah dicintai oleh Tuhan Allah dan diselamatkan, maka kita pun memiliki kekuatan untuk membantu orang lain agar mereka juga mendapatkan keselamatan. Anak-anak yang terkasih, pelajaran agama hari ini sampai di sini dulu, besok dilanjutkan lagi. Setelah pembelajaran ini selesai, nanti dilanjutkan dengan mencatat rangkuman materi 11 tentang sakramen Ekaristi. Ditulis yang rapi dan supaya mudah untuk dipelajari. Selamat belajar, tetap semangat, Tuhan menyertai kita semua. Amin.